Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak Bapak sekalian semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, silakan pastikan untuk perlengkapannya masing-masing apakah sudah lengkap. Kemudian tidak kalah pentingnya, kebersihannya juga dicek kembali. Jika sudah bersih dan sudah lengkap dan sudah rapi, maka silakan duduk kembali. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Waalaikumsalam. Silakan. Dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, kemudian salawat serta salam pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Bapak sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini absensi terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya harap untuk mengangkat tangan kanannya dan ucapkan hadir. Alif Rizky Fitriansyah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Kemudian Tiara. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Ya, cukup. Anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari yang telah terpampang di sini. Namun sebelumnya, seperti halnya kebiasaan kita, sebelum masuk ke inti pelajaran kita harus mengapersepsi dulu pelajaran atau materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa sebelumnya? Berpikir kritis. Habis itu, ya, janji memenuhi janji atau bukti beriman. Habis itu, kemudian yang ketiga itu adalah menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir sebelum kita masuk di sini itu adalah terkait dengan menebarkan ajaran Islam dengan damai dan santun melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke inti pelajaran kita kali ini, yaitu adalah P5 PPRA. P5 mungkin kalian semuanya sudah familiar. PPRA ini adalah khusus untuk PAI BP, yang dimana tujuannya adalah menjadikan pian bukan cuma Pancasilais, tapi juga rahmatan lil alamin. Nah, di antaranya di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang asal katanya dari Jawa kuno, yang artinya adalah ya, bagus. Ya. Kemudian tujuan kita mempelajari Bhinneka Tunggal Ika setidaknya ada 6. Yang pertama, kemudian yang kedua, meningkatkan toleransi. Bukan cuma paham saja, tapi kita toleransi. Ada orang yang berbeda dengan kita harus tetap toleransi. Jangan kita paksakan apa yang ujar kita. Apa saja ragam budaya Indonesia? Di antaranya ada contoh-contohnya. Contoh ragam budaya Indonesia yang bernuansa Islami, tari. Ada di antaranya Saman dari Aceh. Kemudian arsitektur. Arsitektur itu adalah bangunan khas. Nah, di antaranya adalah Masjid Raya yang ada di Aceh. Nah,
Sekarang kita simak baik-baik. Bulan Ramadan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seluruh umat muslim di dunia. Setelah menjalani ibadah puasa, mereka akan menjalani satu di antara kebiasaan sering dilakukan adalah berburu takjil. Kemudian kita lanjutkan untuk arsitektur. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bisu ganasnya gempa bumi sekaligus tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Kira-kira ada nggak contoh lain selain daripada arsitektur sama kuliner? Ada yang masih ingat? Seni apa? Seni tari. Apa diantaranya? Ada yang masih ingat? Tari samang. Yang dari Aceh, bagus. Sekarang silakan yang berada di kelas ini buat kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, yang dimana 4 kelompok nanti itu nanti akan membuat dan menentukan dan akan membuat satu kuliner takjil, yang kedua kekhasan bangunan Masjid Nusantara. Nah, jadi yang dibuat atau langkah-langkahnya, satu, nanti akan mencari informasi terkait dengan kuliner takjil sama kekhasan bangunan Masjid Nusantara, ya, secara ringki dan lengkap. Kemudian nanti presentasikan. Nah, habis itu publikasikan hasil presentasi tadi, maksudnya adalah produk yang dibuat tadi, itu di media sosial masing-masing. Bisa dipahami semuanya? Jika bisa, silakan semuanya bentuk kelompok dan langsung berdiskusi. Syukur-syukur bisa langsung membuat produk itu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas P5 PRLA kami tentang Bingka Baranda. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Siti Maria, sahabat saya Nuri Maulida, Nur Aliza, Siti Maria, Hafi Wardani, Eno Adlias, Azahra, Maya, Ahmad Nur Ramadan, dan Alif Rizky Fitriansyah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafi. Bingka berendam adalah salah satu kue tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan nama kue ini disajikan dengan cara berendam atau berendam di dalam kuah gula merah. Biasanya kue ini ditemukan saat bulan Ramadan sebagai sajian takjil untuk berbuka puasa. Dan kita neram. Sejarah Masjid Agung Al-Karomah. Masjid ini didirikan pada tanggal 10 Muharram 1280 atau 27 April 1863 Masehi oleh Tuan Guru Haji Muhammad Afif atau dikenal dengan sebutan Datuk Landak. Ada 4 tinggang guru yang didirikan sendiri oleh beliau. Sebagai pusat kerajaan Banjar, Martapura tercatat menjadi saksi 12 sultan yang memerintah. Begitulah penjelasan tentang Bingka Barandam dan Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diatur tempat standnya, tempat stand pamerannya. Kemudian silahkan untuk menampilkan produk hasil daripada buah kelompok pian masing-masing. Tapi yang mau ngerasainnya pun kaget sudah pasti pecah. Masuk. Yang pasti masuk surga nih. Yang makan di surga. Sudah pasti masuk surga. Insyaallah. Risol dari Arab, makanan malaikat. Apa
segalanya. Selamat datang Mas Rivaldi. Selamat berkunjung di stand kami. Bisa membuat hati kita tenang. Ya, Masya Allah. Rasanya lumayan manis. Masya Allah. Terima kasih nih Mas Rivaldi. Nama lo dulu teman. Sapi apa yang bisa nempel di dinding? HPmu teman. Stiker sapi. Terserah warna apa aja. Iya boleh. Ada mandek yang Enak nggak? Enak. Kurang banyak aja sih. Nah, ini feedback daripada yang ditampilkan tadi, presentasi, laporan hasil tampilan proyek beserta umpan balik atau feedback yang didapat tadi itu dimasukkan ke dalam laporan tadi. Selanjutnya, ini menggunakan Microsoft Word, Canva ataupun media digital lainnya, yang penting ada laporannya. Di dalamnya yang paling penting adalah terkait pelaksanaan, di antaranya juga adalah dokumentasi seperti tadi, ya. Kemudian kumpulkan ke sini, ya. Kumpulkan ke sini. Kemudian Bapak secara khusus mengapresiasi jerih payah pian semuanya. Hari ini semuanya mantap, luar biasa. Kemudian sebelum kita tutup, infografis yang ada, infografis yang ada minta tolong kumpulkan ke koordinator K5. Nanti melalui Bapak, silakan semuanya infografisnya dikumpulkan. Nanti akan Bapak sampaikan ke koordinator K5. Kemudian kesimpulan kegiatan kita kali ini, apa yang bisa kita dapat? 1. Kebersamaan terkait dengan ragam budaya, contoh tadi. Ya, berarti lebih menunjukkan pengetahuan kita bahwasanya ragam budaya itu bukan cuma umum saja, tapi Islami juga ada. Gitu lah. Kemudian sekarang silakan semuanya masing-masing individual scan barcode dan silakan isi refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi hari ini menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Apakah materi hari ini bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat. Apakah Anda memahami materi hari ini? Ya, saya cukup memahaminya. Apakah ada kekurangan yang Anda temukan pada pembelajaran hari ini? Kekurangannya yaitu waktunya yang mendadak dan kurangnya persiapan. Apakah ada kelebihan yang Anda temukan pada pembelajaran hari ini? Saya jadi mendapatkan pengetahuan tentang masjid bersejarah dan ragam macam-macam takjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai dan sampai di penghujung acara. Berdoa kita bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita. Khususnya dalam kegiatan kita kali ini, mudah-mudahan Allah memberkahi, kemudian menjadikan ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penimbang berat untuk pahala dan kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan cuma cukup sampai di sini saja, semoga kita bisa melanjutkan apa yang kita dapat ilmunya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan ucapan salam, namun sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.